Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Alifa Adinda Pudistiawan dengan NIM G00230110 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pergerakan dakwah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pergerakan dakwah. Pergerakan adalah tentang menggerakkan sistem dakwah agar bekerja dan mencapai tujuannya. Pergerakan dakwah adalah suatu usaha terorganisasi untuk menyebarkan, mengajarkan, dan mengamalkan ajaran Islam secara sistematis kepada individu maupun masyarakat dengan tujuan membentuk perubahan ke arah lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Setelah itu kita akan membahas tentang sifat pergerakan dakwah. Sifat pergerakan dakwah itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat statis dan sifat dinamis. Sifat statis itu berarti pergerakan dakwah yang memiliki unsur yang tetap, tidak berubah dan menjadi dasar dalam dakwah. Sedangkan sifat dinamis itu berarti pergerakan dakwah yang bersifat fleksibel, terus menyesuaikan kondisi zaman, media, serta kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek utama dalam pergerakan dakwah. Aspek utama dalam pergerakan dakwah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aspek perorganisasian dan yang kedua ada aspek pergerakan. Terus di aspek perorganisasian ini terdapat struktur organisasi, ada seperti pemimpin, pimpinan, anggota, divisi dakwah, dan program. Yang kedua ada pembagian tugas agar dakwah itu berjalan secara efektif dan baik, serta ada perencanaan program dakwah. Itu seperti visi misi, tujuan, dan sasaran. Terus juga ada manajemen sumber dakwah. Itu seperti sarana, media, seperti itu. Terus ada koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam organisasi. Terus yang kedua kita akan membahas tentang aspek pergerakan. Aspek pergerakan ini penyampaian pesan dakwah itu melalui ceramah, pendidikan, media, atau kegiatan sosial. Terus juga gerakan sosial itu seperti pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, atau kemanusiaan. Terus berinteraksi dengan masyarakat. Dan juga ada metode dan strategi dakwah sesuai dengan kondisi di masyarakat atau kondisi sosialnya, serta upaya membangun perubahan menuju masyarakat yang islami. Setelah itu ada fokus pergerakan dakwah. Yang pertama itu kita merancang dan menyusun wadah. Itu maksudnya merancang dan menyusun wadah itu berarti membangun ruang, lembaga, atau organisasi yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas dakwah secara terstruktur dan efektif dan berkelanjutan. Wadah ini berfungsi sebagai sarana koordinasi pembinaan, pergerakan massa, dan serta implementasi program dakwah. Yang kedua ada motivasi dan mengarahkan pelaku. Memotivasi pelaku dakwah itu berarti menumbuhkan semangat, komitmen, dan kesediaan mereka itu untuk aktif dalam aktivitas dakwah ini. Terus mengarahkan itu berarti memberikan pembinaan, bimbingan serta pedoman kerja agar pelaku dakwah itu dapat menjalankan tugasnya secara benar dan sesuai dengan tujuan organisasi. Seperti itu. Kita akan membahas tentang tantangan dan etika dalam dakwah digital. Yang pertama itu kayak hoax. Hoax itu jadi kita harus hati-hati dalam memilih informasi. Kalau kita harus percaya sama satu informasi yang emang benar-benar akurat. Jadi kita harus menyaring, kayak benar-benar menyaring dan menyebarkan informasi itu harus selalu hati-hati dan selalu verifikasi sumbernya. Terus ujaran kebencian. Itu kayak kita harus menghindari retorika yang memecah belah dan fokus pada pesan persatuan dan kasih sayang Islam. Terus tentang privasi dan keamanan. Jadi kita harus jaga data pribadi audiens dan patuhi standar keamanan digital.
dan juga keseimbangan dunia maya dan nyata. Terus kita tuh harus ngingetin audiens untuk tidak hanya terpaku pada layar, tetapi juga berinteraksi di dunia nyata, seperti itu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.